Oke teman-teman, selamat malam. Perkenalkan nama saya Fernando Pratama dengan NIM 200904651. Jadi dalam video kali ini saya akan melanjutkan video penggambaran pada praktikum gambar teknik. Jadi pada modul kelima ini kita akan melakukan penggambaran yang jauh berbeda dari modul-modul sebelumnya, yaitu kita akan melakukan penggambaran sebuah sebuah bangun tiga dimensi. Berikut ya, contoh gambar yang akan digambar itu adalah gambar nomor 1 seperti ini. Memang terlihat rumit, namun sebenarnya untuk membuat gambar ini kita perlu memahami terlebih dahulu tools-tools khususnya yang digunakan pada pembuatan gambar tiga dimensi. Oke, untuk membuat penggambaran terlebih dahulu mungkin kita akan mulai melakukan menggambar sisi yang bagian sini terlebih dahulu. Jadi untuk memulai penggambaran kita tidak melakukannya dengan memulai penggambaran tiga dimensi, tapi kita akan mulai dengan penggambaran dua dimensi terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan adalah kita nyalakan ortho dulu, on. Maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan polyline. Polyline di sini ukuran panjangnya secara vertikal yaitu 33, kemudian di enter. Selanjutnya ke kiri secara horizontal yaitu 12,5, enter, kemudian ke bawah lagi 33, enter, kembali lagi 12,5 ke kanan, enter, dan yang terakhir ke bawah ukurannya adalah 35, enter. Dan untuk satuan kita pakai masih sama yaitu milimeter. Kemudian langkah selanjutnya kita mau offset gambar ini. Kita offset dengan ukuran offset yaitu 8 mm ke dalam, sehingga menjadi seperti ini ya, menyerupai anak tangga. Selanjutnya kita tutup yang bolong-bolong seperti ini. Kita tutup sisinya yang terbuka. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu. Mas sebenarnya bukan garis bantu ini untuk membantu kita dalam membuat penggambaran. Jadi kita akan buat garis dari sini. Ini adalah tinggi bangun yang akan kita buat nantinya, yaitu sebesar 133 mm. Jadi kita enter, kemudian kita buat kembali garis bantu di atas ini sejauh 100 mm. Kemudian kita enter, dan langkah selanjutnya membuat kembali di sini. Ini juga 100 mm ya. Kita enter. Oke, selanjutnya adalah kita akan offset ini. Kita offset sejauh 9 ya. Kurang offsetnya 9 ke atas. Kemudian enter. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat kembali. Nah, kita akan membuat kembali garis ini. Kita akan tumpuk saja di atas ini. Seperti ini. Kemudian kita akan mungkin ulangin ya. Mungkin biar lebih gampangnya kita offset saja. Kita offset sejauh 80 ke kiri. Oke, selanjutnya kita akan offset kembali dengan ukuran offset 22,22 ke arah kanan. Dan selanjutnya yang ini kita offset lagi, yaitu dengan ukuran 11,11. Sehingga garisnya berada di tengah seperti ini. Oke, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita melakukan trim. Garis-garis yang kita trim itu yang di sini. Ini semua di trim. Oke, sehingga tengahnya terlihat kosong seperti ini. Kemudian ini kita trim. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat line kembali. Kita line dari sini. Kita tumpuk seperti ini. Ini panjangnya adalah 45. 45 ke atas, enter. Selanjutnya kita buat yang sama juga. Bawah sini, namun ini panjangnya adalah 49. Enter. Oke. Maka selanjutnya akan kita lakukan yaitu kita akan membuat line kembali ya. Gunakan garis yang kita tumpuk tadi. Kita buat garis ke arah kanan ini sejauh 6. Dan enter. Begitupun juga yang di bawah sama. Sejauh 6 juga, ke kanan juga. Enter.
Oke, selanjutnya kita trim kembali. Jadi sebelum itu kita menggunakan line kembali ya. Kita line kembali. Nah, jadi kita akan sambung garis dari sini ke arah sini, tengah sini. Oke, seperti itu. Di bawahnya juga kita lakukan hal yang sama. Kita sambungkan ke tengah sini, seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan trim. Trim, enter 2 kali. Yang akan kita trim adalah ini, kemudian garis yang ini, kemudian garis yang ini, garis ini, dan yang atas ini juga. Oke, udah. Setelah itu kita offset ini, offset sejauh 11,11 ya ke arah luas ini. Oke, kemudian kita pastikan lagi ukurannya dengan menggunakan dimension. Kita ukur dari sini, itu seharusnya ukurannya adalah 22,22. Oke, benar ya. Kemudian ukuran dari sini ke sini itu 11,11. Jika ukuran sudah benar dan sudah pas, kita akan langsung masuk ke langkah berikutnya. Oke, sudah pas. Kita erase saja. Oke, kemudian kita hilangkan garis yang di tengah sini. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ke annotation ya, menu annotation, kemudian kita pilih center line, kemudian kita klik center line, selanjutnya kita klik titik first line ya, titik first line-nya, kita klik first line, kemudian second line-nya kita klik kembali sehingga muncul center line seperti ini, berada pas di tengah-tengah antara garis ini. Selanjutnya kita akan panjangkan center line ini untuk supaya sejajar dengan panjang keseluruhan bangunan nantinya, yaitu 133 ya. Kita paskan dengan yang garis bantu yang kita buat tadi seperti ini. Kita tekan aja lama-lama seperti ini, nanti dia akan muncul sendiri. Nah, seperti ini. Kita klik. Selanjutnya adalah kita akan erase yang ini. Oke, kemudian kita tidak menggunakan lagi sehingga kita erase ini. Oke. Sudah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan hatch. Ya. Dengan arsiran yang akan saya gunakan itu arsirannya ukurannya 3 ya. 2. Coba 2, kita menggunakan AC31. Untuk warnanya mungkin saya pakai abu-abu. Ya. Kemudian saya arsir di sini. Seperti ini, oke. Langkah selanjutnya adalah kita blok dulu ini semua, kemudian kita ketik join untuk menggabungkan hasil gambaran kita ini. Nah, sehingga seperti ini. Oke, sudah kita join. Langkah berikutnya kita akan mengubah tampilannya menjadi tampilan 3 dimensi. Caranya kita ke top seperti ini ya. Kemudian kita tinggal arahkan aja ke left to bottom, atau biar lebih mudahnya kita bisa seperti ini ya. Materi gambarannya, nah, kita langsung gerakan saja. Di sini ada orbit ya, menu orbit. Di sisi kanan sini kita klik, maka dia otomatis tampilannya akan menjadi 3 dimensi. Kemudian kita klik kiri sambil menahan kursornya. Kita klik kiri, kemudian kita tahan, dan kita bisa gerakan seperti ini ya, untuk menentukan angle yang pas ya. Untuk pembuatannya itu tergantung dari selera kita masing-masing. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah jadi seperti ini kita blok, kemudian kita klik revolve seperti ini, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita klik yang center line, khususnya di bagian atasnya, atas center line. Kita klik kiri, kemudian kita arahkan ke atas sejauh, pokoknya untuk arahkan ke atas ini terserah, yang jelas kita harus arahkan ke atas. Kemudian kita klik sekali, maka dia akan tampilannya berubah seperti ini ya. Dia akan seperti menyelubungi center line tadi, dan dia akan menjadi sebuah bangun 3 dimensi. Dan kita tutup, tapi di sini akan kita masukkan ukurannya yaitu 270 ya. Artinya dia membentuk sudut 270 derajat. Nah, dan kita enter, menjadi seperti ini. Karena ini dia masih berbentuk kerangka, untuk dia kita ubah menjadi tampilan 3 dimensi yang maksudnya sudah berbentuk yang terselubungi oleh arsiran padat. Caranya yaitu kita ubah di sini dari
2D wireframe, kita klik, kita ubah jadi konseptual seperti ini. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, demikian hasil penggambaran kali ini. Semoga cara ini bisa membantu teman-teman semua dalam membuat gambar 3 dimensi, khususnya pada penggambaran modul 5 ini. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Pinastika dari kelompok 4.3. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 pada modul 5 AutoCAD. Pertama-tama mengubah lembar kerja menjadi 3 dimensi dengan diklik 3D modeling. Kemudian digambar dulu bidang pertama yang panjangnya itu 6 menggunakan tool's line 6 ke bawah. Kemudian lebarnya 5, kemudian dibentuk lagi seperti persegi dengan panjang dan lebar 2. Lanjut di bagian atasnya garis lebar 5 dengan digambar lagi bidang kotak persegi sebesar 2 dan dihubungkan. Setelah ini dilakukan fillet pada gambar, diklik fillet, kemudian ditekan huruf R, dimasukkan angka sebesar 2 dan lakukan fillet pada garis yang bagian dalam. Kemudian dilakukan fillet lagi dengan nilai R-nya itu 1,5 dan dilakukan fillet pada garis yang bagian luar. Setelah itu dibuat lingkaran pada bagian dalam. Pertama-tama diukur dulu menggunakan line sepanjang 3 dari bidang dengan ukuran di dalam jarak antara sisi bidang dengan lingkarannya itu 2,5. Kemudian dimasukkan nilai lingkaran diameter sebesar saya akan lanjutkan. Di sini lingkarannya berukurannya 1,5 diameternya. Kemudian setelah itu di trim pada garis bantu pembuatan lingkaran. Kemudian kita ketik join untuk menyatukan lingkaran-lingkaran yang dibuat. Setelah itu di enter. Nah, kemudian kita akan lakukan extrude pada bidang di blok semua bidang dan di enter. Lakukan extrude setinggi 2 ke arah atas. Nah, kemudian setelah itu kita buat visual stylenya itu konseptual.
Nah, kemudian di sini kita akan melubangi bagian lingkarannya, yaitu dengan substrat pada solid editing diklik bidang luarnya dan di enter, kemudian diklik bidang lingkarannya yang ingin dilubangi dan di enter. Kemudian setelah itu di sini kita mengambil sisi pandang sebelah kiri Nah, di sini kita akan buat detail pada bidang sesuai dengan soal. Pertama itu dibuat dulu garis bantu. Sepanjang 1 cm. Kemudian berdasarkan perhitungan garis bantunya dibuat putus-putus dengan nilai 0,4, 3,6, 0,4, 0,4, 0,4, dan 0,4. Dan kemudian setelah itu dibuat lingkaran dengan diameter 0,8 pada sisi kanan dan kiri. Diameter menggunakan circle center diameter sebesar 0,8 dan di sebelah kanan juga 0,8. Kemudian setelah itu kita trim garis yang pada bagian lingkaran, bagian tengah lingkaran. Kemudian kita ketik offset dengan nilainya 0,2. Dan di offset 0,2 dan ditarik garis mulai dari sebelah kiri kemudian dilakukan extend agar garisnya ini terkena garis lingkarannya. Setelah itu ditrim garis-garis yang tidak diperlukan lagi, yaitu garis yang bagian tengah dan pada sisi lingkarannya, sehingga terbentuk detail seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan garis pada sisi kanan dan sisi kiri detail menggunakan draw line. Nah, kemudian setelah itu kita ketik lagi join dan diklik pada garis-garis detail supaya menyatu jadi satu kesatuan dan di enter. Setelah itu kita ambil sudut SW isometrik dan kita lakukan extrude pada detail bidang tadi. Dilakukan enter dan dilakukan extrude ke bagian dalam sepanjang 5. Nah, setelah seperti ini kita lakukan penggambaran untuk bidang yang lainnya. Di sini ambil sudut front, kemudian dibentuk circle diameter dengan ukuran 3, diameter 3 dan
diameter 5. Kemudian setelah itu digunakan draw line dan dibuat garis bantu ke bawah sepanjang 2,5 dengan panjang garisnya 7 ke arah kiri. Kemudian tinggi garisnya itu 2 dan disatukan. Kemudian digunakan trim untuk menghapus garis yang berlebih, juga garis-garis bantu yang udah tidak digunakan. Kemudian gunakan fillet untuk membentuk sudut pada lingkaran dengan nilainya R1, R-nya sebesar 1. Setelah itu diketik join untuk menyatukan bidang, untuk menyatukan garis, dan di enter. Setelah itu kita ambil sudut SW isometrik, kemudian kita ambil ini aja, top, sudut top. Mana dia? Di sini sudut top dengan kita extrude, enter ke kiri sebesar 2, sebesar berapa? Sebesar 2 juga. Kita enter, kemudian kita arahkan ke view front, kemudian diubah menjadi konseptual, dan di sini saya akan melubangi bagian tengah dengan substrat. Diketik substrat, terus diklik pada bidang secara keseluruhan dan di enter. Kemudian diketik pada bidang yang ingin dilubangin. Enter, seperti ini. Kemudian di sini saya akan menyatukan bidang yang satu, bidang yang kedua pada bidang pertama. Di sini saya akan gunakan move dengan sini saya akan dekatkan dulu dengan yang bidang pertama tadi. Seperti ini, kita satukan. Seperti ini. Kemudian di sini di copy dulu untuk sisi yang satunya. Kemudian di enter, buat titik sumbu dan diarahkan. Kemudian yang ini juga di move, dibenarkan titik sumbu, dibenarkan titik sumbu. Kemudian yang ini lingkarannya lupa di substrat, jadi kita substrat, enter. Nah, ini adalah hasil dari soal modul 2 nomor 1, soal modul 5 nomor 2. Hasilnya seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.